Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue akan membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan kekacauan yang semakin menjadi-jadi yang ada di kota dan membuat para Neo Leader memperlihatkan kemampuan mereka bersama dengan para pasukannya. Dan kita pun diperlihatkan beberapa monster kuat tingkat demon yang muncul di kota. Yang ini menyebabkan para Neo Leader yang berhadapan dengan mereka bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Nah, di chapter kali ini kita akan diperlihatkan aksi pertama kali dari Blue, anaknya Blast, melawan para monster yang asli. Dan gak cuma itu aja, monsternya ini punya tingkat ancaman yang cukup tinggi. Lalu ada aksi mencurigakan juga yang dilakukan oleh para divisi keamanan Neo Heroes yang tiba-tiba aja muncul di kota hanya untuk membawa tubuh terluka para Neo Leader yang sebelumnya udah dikalahkan. Asli sih, chapter kali ini menarik banget coy. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Blue yang lagi duduk. Dan di sini ada tulisan yang mengatakan, tekad dan bakat untuk memimpin zaman. Ya, ini sih udah jelas ya. Kata-katanya itu buat Blue sendiri. Karena kan dia adalah pemimpin tertinggi dari organisasi Neo Hero saat ini. Chapter dimulai dengan kita diperlihatkan Metal Bat yang telah berhasil mengalahkan monster dengan satu ayunan tongkat baseballnya. Para pasukan pahlawan Neo Heroes yang bergabung bersama dia menyaksikan semua aksi tersebut. Mereka mengatakan, jadi ini kekuatan mantan pahlawan kelas S ya? Mereka berkata sambil memperlihatkan ekspresi terkejut. Tim kita jadi nggak ngapa-ngapain karena ada Metal Bat. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, jadi kita bisa lebih santai. Lalu salah satu orang dari pasukan Metal Bat memberikan informasi sambil berlari. Sepertinya Neo Leader yang lain sedang kewalahan menghadapi monster di sana. Metal Bat merespon dengan sangat cepat. Apa? Ayo kita bantu mereka. Ketika Metal Bat sedang di jalan menuju tempat yang dikatakan oleh salah satu pasukannya, tiba-tiba jejak dia terhenti karena melihat sesuatu. Ternyata dari kejauhan dia melihat ada orang yang kelihatannya dia kenal. Metal Bat mengatakan, kalau nggak salah mereka itu dari divisi keamanan kan? Dan ternyata bener aja, mereka berdua ini adalah Destro dan Elimin yang sedang membawa Envelsinave dan Zaydats yang sebelumnya dikalahkan secara naas oleh monster tingkat demon. Di sini Metal Bat kebingungan dengan apa yang terjadi sambil berkata, apa mereka berdua selamat? Lalu kita berpindah ke medan pertempuran yang lain, atau lebih tepatnya ke tempat pertempuran Blue yang saat ini pasukannya telah dikalahkan secara penuh. Di sini Blue berkata, ya memang tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar pada pertarungan debutku sih. Sekarang aku mengerti dengan jelas kalau aku masih perlu belajar lebih banyak lagi. Kita diperlihatkan Blue yang sedang bersiap melancarkan serangan. Sarung tangan yang dia pakai mulai mengeluarkan cahaya. Blue melompat dan berkata, beraninya kalian macam-macam pada timku. Lawan yang saat ini dihadapi adalah Shell King, monster kepiting raksasa yang punya tingkat ancaman demon. Lalu Blue mulai melancarkan serangannya. Dari sarung tangan tersebut mulai keluar semacam energi listrik yang cukup besar. Serangan dari Blue berhasil ditahan oleh tangan keras sang kepiting dan tidak memberikan damage sama sekali. Blue melihat hal tersebut dan menyadari, makanya dia langsung mengubah foam tangannya menjadi lebih meruncing. Dan foam tersebut ternyata berhasil memotong tangan dari sang monster kepiting yang tadinya dia bisa menahan dengan sempurna. Setelah itu, sekarang Blue akan melancarkan serangan berikutnya. Tapi foamnya saat ini terlihat kayak agak berbeda. Saat ini terlihat kalau dia sedang mengumpulkan kekuatan yang lebih besar di salah satu tangannya. Terlihat lebih banyak energi yang berkumpul di sekitar tubuhnya. Kemudian ternyata energi yang dia kumpulkan tadi, dia lempar menjadi jurus yang dinamakan Fist Cannon. Dan terlihat kalau energi yang ada di dalam jurus tersebut memanglah sangat amat besar. Sampai-sampai berhasil menghancurkan seluruh tubuh monster kepiting yang sangat keras hanya dalam satu serangan. Bahkan monster tingkat serigala yang ada di sekitarnya pun ikut musnah karena terkena ledakan energi yang Blue kumpulkan tadi.
Setelah pertarungan selesai, kini dia melapor pada markas. Belum melapor ke markas, monster telah berhasil dibasmi, tapi banyak yang terluka. Ada beberapa yang sistem pendukung kehidupan pada Battlesuit-nya telah aktif. Segera kirim tim medis. Markas merespon, dimengerti. Ternyata yang saat ini berbicara dengan Blue adalah McCoy. Dia berkata, "Aku sudah menyaksikan kemampuanmu dari CCTV jalanan. Bagaimana pendapatmu setelah bertarung dengan monster sungguhan, Blue Kun?" Blue membalas, "Kelalaian adalah musuh terbesar kita saat ini." Kelihatannya, monster dengan tingkat ancaman Demon ini memiliki jangkauan kekuatan yang sangat luas. Walaupun kita saat ini punya Battle Suit, bukan berarti. Perkataan Blue tiba-tiba terhenti karena di belakangnya terdengar suara ledakan yang sangat besar. Melihat hal tersebut, Blue langsung secara cepat menuju ke tempat tersebut sambil berkata, "Musuh baru, kali ini sangat besar. Aku akan langsung menuju ke TKP sendirian." Mendengar hal tersebut, McCoy langsung berkata, "Tunggu Blue Kun, sisa tenaga suitmu itu tinggal apa? Gue pun gak tahu. Kita lihat jawabannya di chapter selanjutnya." Wah, gimana nih menurut kalian di chapter kali ini? Menurut gue sih chapter kali ini tuh sama aja kayak beberapa chapter sebelumnya ya, atau lebih tepatnya mungkin 2 chapter sebelumnya. Ini dimana kan memang 2 chapter sebelumnya pun memperlihatkan pertarungan antara para monster yang ada di kota itu dengan para Neo Leader atau para bisa dibilang pahlawan Neo Heroes ya. Entah itu pahlawan yang kecil-kecil atau bukan kecil ya, bisa dibilang pahlawan pembantu lah ya, ataupun para Neo Leadernya yang kuat-kuatnya gitu, para jagoan-jagoannya lah. Ya kurang lebih sama aja sih. Tapi yang highlightnya itu adalah, gua nggak tahu ya kenapa di kota ini itu sekarang bener-bener kacau banget gitu. Literally di semua kota itu terjadi kekacauan, kayak beruntun aja gitu. Tiba-tiba monster ada banyak banget. Dan kalau misalnya kalian ingat, terakhir kali ya, itu terjadi kekacauan yang di kota kayak gini, bener-bener di seluruh kota ada monster yang menyerang. Itu waktu di arc asosiasi monster di awal-awal itu kan. Yang asosiasi monster-monsternya itu pada keluar semua gitu untuk kayak istilahnya nge-raid kota-kota besar yang ada di One Punch Man. Itu ya terakhir kali terjadi itu waktu di arc tersebut, dan setelah arc tersebut kan gak ada lagi tuh, kayak damai-damai aja. Nah tiba-tiba waktu ada organisasi baru Neo Heroes ini, para monster ini tiba-tiba kayak muncul lagi, entah dari mana ya. Jadi gue nggak tahu sih ini monsternya ini sumbernya dari mana dan tujuan mereka itu apa. Dan apakah akan ada organisasi monster baru atau gimana? Ya kita belum tahu sampai sejauh ini ya. Tapi yang jelas, di sini sih bisa kita lihat dengan jelas ya. Kalau misalnya di awal, itu kan kita diperlihatkan Metal Bat. Orang-orang itu sangat terkejut dengan kekuatan dari Metal Bat. Mereka itu kayak, oh jadi ini ya mantan pahlawan kelas S ternyata sekuat ini gitu. Dan menurut gue wajar-wajar aja ya. Beberapa orang ini tuh kayak sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Metal Bat. Karena kalau misalnya kalian udah nonton atau kalian udah lihat chapter-chapter sebelumnya, yang dimana pertarungan antara para Neo Leader dengan monster yang ada, itu menurut gua nggak seluar biasa itu sih. Kekuatan mereka tuh besar mungkin iya, cuma kalau dibandingkan sama pahlawan kelas S, kayak pahlawan kelas S itu masih jauh lebih kuat sih jujur. Apalagi kita berbicara Metal Bat di sini gitu. Yang dimana Metal Bat itu dia ngelawan monster tingkat naga aja mungkin bisa menang gitu. Ya monster tingkat naganya bukan monster tingkat naga yang tingkat atas ya. Bukan kayak Elder Centipede kan, dia nggak bisa tuh ngalahin Elder Centipede karena kan ukurannya memang sebesar itu kan. Ya gue nggak tahu sih dia nggak bisa atau sebenarnya dia bisa. Cuma kan yang udah kita lihat itu dia nggak mampu gitu karena ukurannya yang terlalu besar dan cangkangnya yang terlalu keras. Cuma mungkin kalau misalnya monster tingkat naganya kayak Bakuzan, ya mungkin dia bisa-bisa aja ya. Karena kan Bakuzan itu walaupun tingkat naga, ya tingkat naganya masih ya di bawah-bawah lah gitu. Kayak kekuatannya mungkin gak sejomplang itu sama tingkat demon tingkat atas gitu. Jadi Metal Bat ini memang sekuat itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuatan murni ya. Makanya orang-orang terkejut dan itu wajar-wajar banget. Dan sebenarnya scene kedua yang cukup mencurigakan, udah gue bilang di awal tadi ya, yaitu ketika munculnya Destro dan Elimin yang membawa, gue nggak tahu sih ini tuh mereka tuh udah jadi mayat atau mereka tuh sebenarnya masih hidup gitu. Apakah mereka berdua ini si Invelsi Nave, siapa satu lagi itu, anjir gue lupa, padahal tadi gue baru ngomongin ya. Pokoknya 2 orang inilah yang sebelumnya kalah,
Gua nggak tahu mereka itu sebenarnya udah mati atau sebenarnya mereka tuh masih hidup dan terluka doang gitu. Walaupun kalau gua lihat sih di chapter sebelumnya, kayaknya sih mereka itu udah mati ya. Cuma ya gua nggak tahu lah faktanya seperti apa. Tapi yang jelas itu mencurigakan banget. Tiba-tiba Destro dan Elimin muncul dan membawa mereka berdua gitu. Dan ya gua nggak tahu tujuan mereka berdua itu apaan. Apakah ini tuh untuk dikembalikan atau mereka tuh punya teknologi kayak, oh kita bisa menghidupkan mereka kembali, atau jangan-jangan si dua orang ini yang sebelumnya udah dikalahkan itu mereka bakal ubah jadi cyborg. Itu bisa juga gitu. Karena kan faktanya kalau misalnya kalian udah lupa, Elimin dan Destro itu sebenarnya mereka tuh cyborg gitu. Mereka tuh setengah robot, mereka tuh mereka tuh bukan 100% manusia gitu. Jadi ya kemungkinan kalau misalnya dua orang yang udah dikalahkan ini atau yang mereka bawa ini bakal jadi cyborg, itu ya ada sih, kemungkinannya sangat ada sih. Jadi gua nggak tahu, tapi tujuan asli mereka ya jujur aja gua nggak tahu gitu. Gue cuma bisa nebak-nebak aja. Teori gue sih kayak gitu ya, mereka bakal jadikan cyborg atau mereka Neo Heroes ini punya kayak semacam teknologi healing yang sangat-sangat kuat. Bahkan Metal Bat aja sampai kebingungan kan. Kayak ini mereka berdua nih bisa selamat atau enggak gitu. Mereka ini masih selamat, masih hidup atau gimana. Metal Bat aja kebingungan kan. Jadi apalagi gua kalau Metal Bat aja kebingungan. Terus kita pun ngelihat kayak pertarungan Blue. Di sini sih jujur gua nyangka Blue sekuat ini setidaknya ya bisa nge-one shot monster tingkat demon gitu. Walaupun gua nggak tahu ya apakah tingkat naga dia bisa kalahin atau enggak. Cuma kalau misalnya kita lihat dari gimana perlawanan dia ngelawan tingkat demon, yang ya dia bisa nge-one shot monster tingkat demon lah. Seharusnya melawan monster tingkat naga pun, asalkan tingkat naganya bukan tingkat naga yang kuat ya, tingkat naga yang kayak masih tahap awal lah. Blue ini bisa mengasih perlawanan juga gitu ke tingkat naga. Walaupun kalau ngalahin atau enggak itu urusan lain, tapi kan yang jelas dia bisa ngasih perlawanan lah ke tingkat naga. Karena pamungkasnya itu kayak Fist Cannon. Gue tuh keinget kayak Jajan Ken anjir, Jajan Kennya Gon. Kalian kalau misalnya tahu ya, ada Gon itu punya salah satu kemampuan spesial yaitu Jajan Ken. Nah itu, ini tuh kemampuannya tuh mirip banget sama Jajan Ken. Dan ya bisa meledak juga gitu kan, kayak bola energi juga kan masuknya. Jadi ini bola energinya kuat banget loh. Bahkan monster tingkat demon aja itu kayak kena one shot serangan ini, dan monster yang ada di belakang-belakangnya ini, monster tingkat serigala itu pun rata semua. Jadi ini tuh memang sekuat itu sih si Fist Cannon-nya dia ini. Jadi gue penasaran apakah dia bisa sekuat itu buat ngalahin monster tingkat dragon walaupun yang masih tahap awal ya. Atau ya batas dia cuma tingkat demon aja. Gue masih belum tahu sih. Tapi yang jelas dia sendiri bilang kalau misalnya diri dia ini masih perlu banyak latihan, ya kekuatannya belum sekuat itulah. Dia sendiri kan udah sadar gitu. Dan ya kira-kira kayak gitulah ya di chapter kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya atau di video selanjutnya. Bye-bye.